Oke, nah jadi teman-teman ya, ini saya sampaikan ini Undang-Undang 23 tahun 2007 ya. Ini mengenai perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api nih, ya. Nah jadi menurut Undang-Undang 23 ya, jadi penyelenggara prasarana wajib merawat, ya, wajib merawat artinya agar apa? Agar kereta api dioperasikan ya. Kalau nggak dirawat bahaya kan. Nah jadi prasarana kereta api kita tahu ya, satu jalur kereta api, kedua stasiun kereta api, kemudian fasilitas kereta api. Ya, pasal satu peraturan kereta api adalah jalur, stasiun, dan fasop ya agar kereta api dapat dioperasikan. Nah, ini kegiatan-kegiatan perawatan ya. IM, I-nya infrastruktur, prasarana, M-nya maintenance, perawatan, O-nya operation. Jadi perawatan dan pengoperasian prasarana kereta apian. Nah, ini kegiatan-kegiatan apa AIMO ya. Nah, di pasal 154 ya, Undang-Undang 23 dibilang apa katanya? Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian menggunakan prasarana ya, penyelenggara sarana menggunakan prasarana yang dimiliki atau dioperasikan ya, oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. Nah, penyelenggara sarana wajib membayar ya, membayar biaya. Kemudian besarnya biaya penggunaan prasarana ya, ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di Undang-Undang 23 ya, ada amanah kepada pemerintah agar membuat peraturan pemerintah ya, kemudian ditindaklanjuti di pasal 159 PP 72 tahun 2009 ya. Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian menggunakan prasarana diulang ya, harus membayar. Ini kalimatnya masih kalimat Undang-Undang 23. Besarnya biaya dihitung ya kan, berdasarkan pedoman. Nah, kemudian dari peraturan pemerintah, memerintahkan siapa? Menteri ya. Pedoman yang ditetapkan oleh menteri. Jadi menteri dalam hal ini adalah Menteri apa? Perhubungan. Nah, pedoman penetapan ya berdasarkan ya beban pengguna prasarana ya, berdasarkan beban pengguna prasarana yang berdampak kepada biaya perawatan, biaya pengoperasian dan penyusutan dengan memperhitungkan prioritas penggunaan prasarana perkeretaapian. Ya itu TAC, Track Access Charge. Nah, jadi teman-teman ya kita lihat prasarana itu milik siapa, ya kan? Jadi yang sebelah kiri ini adalah milik negara ya. Jadi milik negara nih, ya jalan rel di Jawa ya, milik negara ya. Kemudian ada yang milik PT KA, nah stasiun-stasiun baru nih, ya, stasiun-stasiun lama ya. Stasiun lama nih milik-milik apa PT KA nih, stasiun Gambir, stasiun Juanda ya, stasiun lama. Nah tapi pemerintah ada juga bangun stasiun baru, ya. Ada yang benar-benar baru, ada juga dari stasiun lama di-upgrade. Mungkin kalau teman-teman tahu yang namanya stasiun Manggarai, gitu. Stasiun lamanya PT KA, kemudian di situ ada dana APBN ya untuk mengupgrade. Kemudian PT KA di Sumatera bagian selatan nih bangun jalan rel nih. Kira-kira ada 200 kilometer. Ya, jadi harus dilihat nih perasaan milik siapa. MRT Jakarta, ya, MRT Jakarta prasarananya milik MRT Jakarta. Ya, kemudian yang Jakpro ya, Jakpro itu ya milik Jakpro ini. Ya, mungkin kalau teman-teman ke Jakarta ya, ada LRT Jakarta, ada LRT Jabodetabek ya. LRT Jakarta miliknya Pemda DKI, LRT Jabodetabek miliknya PT KA. Nah, dulu ya sebelum tahun 2015 ya, sebelum tahun 2015. Ya, jadi ini ada prasarana milik pemerintah ya, milik negara ya. Di sini sebelah kanan. Kemudian ini ada dipakai nih sama kereta api nih ya sebelum tahun 2015 ya. Ini dipakai sama PT KA nggak bayar sewa ini ya. Padahal di Undang-Undang Kereta Api kan tahun 2007 ya. Harusnya kan bayar nih, tapi ini sampai 2015 belum nih. Belum ya, belum bayar, tapi yang ngerawat sama yang mengoperasikan PT KA. Jadi biayanya dari PT KA nih. Ya, jadi nggak ada IMO dari APBN ya. Negara tidak memberi dana IMO. Kemudian tapi PTK tidak bayar. Ya, tidak bayar. Ya, ini hubungannya sebetulnya di sini ya.
Jadi kalau kita lihat di PM17 ya, di PM pedoman tarif ya, tarif kereta api itu terdiri dari tarif biaya modal, biaya operasi sarana, dan biaya perawatan sarana. Nah, di biaya operasi sarana, nah ini ada biaya penggunaan prasarana. Jadi IMO yang dikeluarkan PT KA untuk merawat ya, untuk merawat barang milik negara ini masuk ke struktur kos ini. Semakin besar biaya IMO-nya, maka tarifnya akan semakin tinggi. Jadi dilema ya, dilema ini. Kalau pengen tarifnya murah, biaya perawatannya murah. Kalau biaya IMO-nya murah, maka kehandalan prasarananya menjadi lebih rendah. Kira-kira demikian. Dari sini ada pertanyaan. Yuk kita diskusi dulu ya. Ada prasarana, prasarana milik siapa ya? Ada milik negara, ada milik PT KA, ada milik MRT Jakarta, ada milik LRT Jakarta, ya ada Jakpro. Pemilik bertanggung jawab untuk merawat dan mengoperasikan. Misal ya, misalkan Dimas itu punya kos-kosan, ya, maka Dimas bertanggung jawab untuk merawat kos-kosan, ya, biaya listrik segala macam. Ya kalau bocor gitu ya, Dimas bertanggung jawab. Kemudian misalnya Fauzan ngekos di tempatnya Dimas. Nah, Fauzan harus harus ini harus apa namanya? Harus bayar ke Dimas, ya, bayar sewa istilahnya. Ya, kalau tahun 2015 ibaratnya seperti ini misalnya. Misalnya Resita nih, Resita ya. Resita itu orang mana Resita? Orang Lampung atau orang mana? Orang Lampung, Pak. Misal Resita orang Lampung ya. Misal katakanlah orang tuanya Resita punya punya rumah gitu ya, dekat Itera gitu. Ya, dekat Itera. Nah, Resita pakai rumah itu ya, dipakai untuk berdagang ya. Misal Resita jadi pedagang tuh ya di rumah orang tuanya. Nah, Resita nggak bayar sewa sama orang tuanya. Ya, nggak bayar sewa. Tapi apa? Tapi kalau nanti ada yang rusak ya, ada yang bocor-bocor gitu ya, kemudian bayar listrik, nah itu Resita harus tanggung. Ya, jadi artinya apa? Artinya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Resita dibebankan kepada apa? Produknya kan. Misalnya Resita buka tempat ngopi gitu ya tempat ngopi gitu kan. Maka biaya biaya apa kopinya itu ya itu ada komponen untuk merawat dan mengoperasikan bangunannya. Begitu ya, kira-kira begitu. Yaitu sebelum tahun 2015. Ya, sekarang kita lanjut. Oh, aku eh, nggak bisa ini dia. Nah, jadi ya eh, dulu ya tahun 2000 ya misalnya nih kelihatan nggak ini? Terlihat, Halo, Pak. Lihat, Pak. kelihatan ya? Jadi eh, kereta api ya BUMN itu kan tiap tahun diaudit sama BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa diaudit? Karena ada dana APBN yang masuk di BUMN ya. Nah, jadi BPK tuh ngaudit nih tahun 2010 ya, setiap tahun. Nah, ini saya cari-cari ya hasil pemeriksaannya. Nah, apa katanya? Nah, katanya ini di apa namanya? Di prasarana barang milik negara nih ada yang nggak equal treatment ya, nggak equal treatment ya. Jadi nggak ada TAC nih ya, TAC-nya belum ada ya kan. Tetapi IMO-nya harus ditanggung ya. Jadi kereta api harus nanggung beban dari perasaan barang milik negara. Nah, jadi teman-teman ya,
Ini misalnya tahun 2010 nih. 2010 ada kecelakaan kereta api, Petarukan. Ada yang pernah tahu? Kecelakaan Petarukan? Ada yang pernah tahu? Nggak tahu, Pak. Petarukan Belum ya, tahu, apa Pak. ya? Kalau yang punya apa namanya? Kalau handphone lagi nganggur coba. Kecelakaan Petarukan ya, tahun 2010. Ya, coba kita lihat ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, coba lihat nih, kecelakaan Petarukan tahun 2010. Yang meninggal berapa? Meninggal dunia nih. Statistik berapa orang? 36 orang, Pak. 36 orang. Nah, jadi pemicunya di tahun 2010 itu ada kecelakaan Petarukan. Ya, ada kecelakaan Petarukan, ya. Kemudian geger lah ya. Di Rut TTK waktu itu Pak Jonan, ya. Nah, jadi pada saat kecelakaan Petarukan 2010 banyak tuh ramai tuh, ya. Kemudian Komisi 5 DPR membuat panja perkeretapian, ya, di mana dinyatakan bahwa harusnya negara itu menganggarkan IMO ya dari APBN, menganggarkan IMO dari APBN. Akhirnya terbit terbit peraturan presiden nih tahun berapa? Tahun 2012 di sini. Ya, tahun 2012 ya. Kemudian presidennya masih ini masih Pak SBY nih. Tapi sayang ya, apa namanya? Sebelum ditanda tangan, tapi SBY-nya udah lengser. Kemudian digantilah SBY dengan apa? Dengan Pak Joko Widodo ya, Pak Jokowi. Nah, kemudian Pak Jokowi memerintahkan diparaf ulang ya, diparaf ulang draft yang ada di zamannya PSBY. Ya. Kemudian singkat cerita tahun 2012 keluar PM 67 tentang AIMO, perhitungan AIMO. Ya, dan AIMO belum terbit-terbit nih dari 2012 ya kan. Pas 2015 baru ada peraturan pemerintah tentang TAC ini, PP 11 2015. Baru ada kontrak IMO nih. Jadi bayangkan ya teman-teman ya, dari kejadian 2010 terbit-terbit regulasi, hasilnya baru di 2015. Jadi lama ya, 6 tahun. Ya, kebetulan saya ngikutin nih, saya ngikutin dari 2010, 2012 ya, sampai di sini ya. Nah, ini menarik ya. Jadi teman-teman nih tolong disimak ya. Bagaimana perlunya kita sebagai orang kereta api itu memahami regulasi. Memahami regulasi dan kita punya network. Ya, jadi pada saat 12 November ini, ya saya dihubungin sama orang Setnek ini. Pak Handi, ini draftnya apa? RPP ini para ulang ya sama Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungannya waktu itu sudah Pak Jonan ya, zaman zaman ini. Jadi dokumennya saya ambil ya di Setnek, kemudian saya kirim ke Pak Jonan ya, Pak Jonan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau nggak punya network ya nggak mungkin ya bisa kayak gitu. Dan kemudian PM ini, PM 67 2012. Ini ceritanya pada saat itu ada UKP 4 ya, unit kerja di bawah presiden ya. Ya, di bawah presiden unit kerjanya ini ya kereta api, Menhub dan kementerian lain sering rapat ya. Jadi waktu itu dari UKP 4 bilang ya ke orang Menhub, bisa nggak bikin draft PM
ya untuk pedoman IMO. Ternyata orang Kemenhub nggak bisa ya dalam waktu cepat membuat draft PM ini. Kemudian dari UKPMK tanya saya ya, Pak Handi, PTK bisa nggak buatin draft ini? Ya saya bilang bisa saja kalau diperintah gitu kan. Jadi singkat cerita, akhirnya PTK buat draftnya ya. Jadi walaupun peraturan Menteri Perhubungan, tapi draft asal dari KAI ini. Ya singkat cerita ini berhasil. Saya pikir kalau udah ada PM ini, udah ada nih kontrak IMO. Ternyata nggak bisa ya, kata orang Kementerian Keuangan. Kalau ada IMO, ada TAC. Nah, kemudian baru dibilang TAC itu harus ada peraturan pemerintah. Wah, ribut lagi ya, ribut lagi. Ya, di tahun 2015 dibuatlah draftnya, ya, ya difinalisasi lah. Ini bayangin dari 2012 ke apa? 2015. Ya, jadi singkat cerita akhirnya berhasil ya, berhasil. Kemudian ada kontrak. Ya, jadi hampir 6 tahun. Nah ini ya PM-nya nih, ya PM 67 yang diganti ke PM 156 tahun 2015. Ya di sini kita berhasil memasukkan ada margin ya, margin 10% nih. Ya margin 10%. Ya. Nah ini kontrak IMO pertama ya, kontrak IMO pertama nih. Ya alhamdulillah ya bisa dapat kontrak nilainya 1,4 ya. 1,4 PPN 10%. Ini biaya IMO dengan apa margin 10% ya 1,3 ya 1,3. Nah di PP 11 ya PP 11 tahun 2015 zamannya Pak SBY ya, ini yang di blok merah ya. Di blok merah itu faktor prioritas maksimal 1, kemudian ada biaya penyusutan. Kemudian di PP 11 ini dirubah maksimal 75%. Kemudian depresiasi penyusutan 0 untuk BUMN. Ini nggak gampang ya teman-teman ya. Dapatin ini nggak gampang gitu. Ya, dapat ini nggak gampang ya. Jadi kalau kita nggak menguasai, kalau kita nggak punya network, susah. Ya. Nah, akhirnya berhasil terbit PP 11. Ini formulanya ya, ini formulanya. Nah, akhirnya seperti ini transaksinya. Jadi dari negara ngasih dana IMO ya kepada PTK, kemudian dari PTK dipakai untuk merawat dan mengoperasikan. Nah, PTK bayar TAC ini. Nah, TAC-nya masuk ke struktur cost. Jadi bisa dilihat ya, semakin besar TAC, maka struktur cost-nya semakin mahal, tarifnya semakin mahal. Nah, sekarang kita lihat di 2015 ya, ini laporan PTK audited ya. Ini pendapatan, beban pokok pendapatan ya, beban usaha, laba usaha ya. Laba usaha nih. Jadi kalau kita lihat ya, ini yang paling kanan ya. Yang paling kanan nih, labanya berapa? 2670 ya sama laba usaha. Nah, seandainya di tahun 2015 itu tidak ada IMO ya, ada IMO nih 1,3, berarti sini kosong. Tapi nggak ada THC ya, nggak ada THC. Jadi kalau nggak ada IMO THC, labanya berapa? 2,3 kan? Nah, pada saat ada IMO THC, labanya menjadi 2,67. Jadi naik berapa? Naik 334 miliar. Ya, jadi ini menarik ini. Naik menjadi 334 miliar. Sampai sini ada yang komentar? Ada yang tanya? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu bayarnya per triwulan.
Ya, nanti ada perhitungannya. Ya, nggak gampang ya, dapat angka 75% dengan depresiasi nol. Ya, jadi teman-teman tadi lihat ya, dampaknya berapa secara peraturan 330 miliar. 330 miliar. Dengan apa kita dapat? Dengan regulasi. Ya, dengan regulasi. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau kita nggak paham regulasi, ya nggak bisa dapat apa-apa. Ya, jadi teman-teman kalau ada materi regulasi gitu ya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen, itu lo bisa dikuasai ya. Dikuasai kemudian dicermati. Kemudian di-compare sama regulasi-regulasi lain. Ya, di moda darat, laut, udara, yang tempat lain gitu kan. Ya, atau regulasi di Kementerian Keuangan atau apa gitu. Ya, dengan regulasi maka bisnis itu bisa menjadi lebih bagus atau bisa menjadi lebih jelek. Ya, jadi lumayan ya, dapat 300 miliar itu. Ya, jadi regulasi itu bertahan sampai tahun 2020. Ya, 2020. Ya, kira-kira 2015 ke 2020 ya adalah 6 tahun ya. 6 tahun ya mungkin sampai ya kira-kira 2 sampai 3 triliun ya akumulasi apa? Akumulasi manfaatnya. Ya, 2 sampai 3 triliun. Itu bukan nilai kecil ya. Tapi sekali lagi, pertama apa? Menguasai materi, regulasi, kedua network. Kalau nggak punya network, jangan harap. Jangan harap ya, jangan harap bisa berhasil. Ya, jadi teman-teman biasain nih, biasain apa punya network, biasain punya network dan biasakan speak up. Ya tadi Dimas tanya, bagus tuh. Ya dipelihara tuh Dimas ya, kebiasaan bertanya. Walaupun sepele, nggak apa-apa, sepele bertanya aja. Ya nanti dari pertanyaan satu, kemudian direspon, mungkin nanti kita terpikir akan apa pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga. Ya tapi kalau teman-teman nggak belajar speak up, nggak belajar bertanya, saya rasa susah ya. Punya gagasan, susah menyampaikan. Ya, jadi itu ya, tiga ya. Satu, menguasai regulasi, kedua, punya network, ketiga, kitanya biasa speak up, ya, biasa bicara lah. Ya, jangan diam aja gitu ya. Oke, yang lain? Silakan, silakan, Mas. Jadi gini, benar ya. Jadi kegiatan IMO itu ada yang IMO ideal. IMO idealnya gede, bisa 2 triliun, bisa 3 triliun. Tapi dari pemerintah itu nggak belum sepenuhnya. Kadang-kadang hanya dikasih 500 miliar. Ya, jadi kereta api apa namanya? Nombokin ya, kereta api nombokin. Maksudnya nombokin apa kereta api nombokin? Ya. Iya, tapi kereta api kan dapat duit dari mana? Dari itu kan dari apa namanya? Dari tiket kan dari penumpang betul nggak? Iya, jadi kalau saya gambar ini mana sebentar ya, saya waktu itu punya Izin Pak. ya gimana? Berarti yang menyangkut pertanyaan Dimas tadi, berarti penjualan-penjualan yang ada di kereta itu bisa persenannya bisa dibuat untuk pembayaran prasarana itu ya Pak? Apa, apanya? Seperti kayak penjualan-penjualan yang ada di kantin kereta itu Pak. Itu persenan uangnya itu
masuk ke nantinya masuk ke pembayaran prasarananya apa gimana, Pak? Oh, itu kan biasanya ada di anak perusahaan ya. Bentar-bentar. Tadi saya ini dulu apa? Mana ya? Dimas dulu ya. Loh, kok hilang? Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada yang hijau ya. Ini yang tadi Dimas tanyakan nih. Jadi ini IMO yang bukan dari APBN nih. Ya, idealnya nggak ada hijau idealnya. Nah, jadi artinya yang biaya penggunaan prasarananya jadi apa? Lebih besar kan, betul nggak? Ada yang biru, ada yang hijau ya. Ya, ada yang biru, kelihatan nggak? Ya, ini yang Dimas tanya tuh. Kalau kurang gimana? Misalnya prasarannya perlu 3 triliun. Perlu 3 triliun, dapat dari APBN 1 triliun. 2 triliunnya dari mana? Dari PTK kan? PTK dapat dari mana? Dari penumpang, dari angkutan barang. Ya, jadi artinya apa? Artinya kenaikan tarif angkutan penumpang atau barang itu tergantung dari komponen-komponen biaya, betul nggak? Misal tadi misalnya Dimas nih, Dimas tadi siapa yang nyewa, yang ngekos itu? Ya misalnya As, Askal, misalnya Rimba lah, ya Rimba nih, Rimba ngekos di tempatnya Dimas. Ya nanti Dimas kan tergantung, kalau misalnya listrik naik, ya komponen listrik naik, maka biaya kosnya naik kan? Ya sama Iya, Pak. seperti tadi, kalau IMO dari APBN-nya kecil, maka PTK harus nombokin. Nombokin akhirnya dari mana? Dari penumpang dan angkutan barang. Nah, tadi pertanyaan Mufida, ya. Pertanyaannya penjualan makanan di kereta gitu ya. Nah, Iya. bisnis yang ada di restoran kereta api itu dijalankan oleh anak perusahaan PT KA, ya, sama KAI Service, parkir, ya mungkin pernah ke stasiun ya, ada parkir ya. Itu yang menjalankan adalah anak perusahaan PT KA. Nah, nanti anak perusahaan itu kalau untung, maka dividennya dikasih ke pemegang saham. Pemegang sahamnya siapa? PT KA. Sama tuh Dimas, sama tadi siapa ya? Misalnya Dini ya, Dini misalnya bikin bikin apa kafe ya, ngopi gitu kan, Dini kan. Nah, tapi modalnya patungan tuh. Modalnya ada Mufida, ada Resita gitu ya, pemegang sahamnya. Ada Adelia gitu. Nah, pada saat kopinya apa kafe kopinya laku, ada ada laba, ada margin, maka marginnya dikasih kepada pemegang saham. Sama seperti di Reska, di KAI Service. Ya nanti masuk tuh ke KAI. Ya. Nah selama ini KAI masih untung ya dari bisnisnya. Ya, jadi apa namanya dividen namanya itu ya, dividen dana perusahaan ya untuk nambah keuntungan aja sih. Jadi itu tidak dipakai untuk itu ya. Provida tidak dipakai untuk nombokin IMO ya, tidak dipakai. Ya itu dipakai sama anak perusahaan KAI. KAI Service namanya. Kalau dulu Reska Multi Usaha. Ya, ada teman-teman alumni ITERA ya, kabarnya ada beberapa yang kerja di KAI Service ya, tapi masih pegawai kontrak ya, belum pegawai organik. Saya tahun 2017 pernah kerja di sana ya, tapi sebentar, hanya 17 bulan ya, sebagai direktur parkir ya, sebagai direktur parkir ya. Jadi saya ngelola parkir dari mulai Medan sampai Banyuwangi ya. Ya, dari mulai Medan sampai Banyuwangi. Ya lumayan ya, jadi tahu juga, oh begini ya, bisnis parkir.
Ya, menarik juga bisnis market tuh. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, Ya, izin siap. bertanya. Ya, Mungkin panggilan sama Mansur. nyambung dari pertanyaan teman-teman tadi Pak. Ya, siap. Kata Bapak kan ketika APBN itu cuma turun, mungkin yang biaya kan sekitar 3 triliun Pak, misalnya Ya. Pak. Tapi dari APBN cuma turun 1 triliun. Nah, di situ kan KAI nombok sekitar 2 triliun. Itu nanti dirembes nggak sih Pak? Dananya bakal diganti atau enggak Pak? Nah, nanti kita belajar di sesi berikutnya ya. Di regulasi yang sebelumnya itu enggak. Jadi kan ada peraturan presiden tuh, tahun 2012. Nah, itu nggak bisa dirembes. Nah, tapi dengan berjalannya waktu ya, kira-kira tahun 2022 ya, 2122, peraturannya dirubah, direvisi, agar PTK bisa mengklaim, bisa dirembes. Nah, itu udah kejadian pertama kali adalah kekurangan IMO 2023. Ya, kekurangan IMO 2023. Berhasil dirembes pertama kali. Nilainya lumayan, 2,6 triliun. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, lihat ya, dampak dari regulasi. Ya, dari regulasi itu kalau kita paham, itu bisa dapetin duit itu. Ya tadi Mansur kan tanya, bisa dirembes nggak? Nggak bisa dulu. Tapi pada saat bisa, dapat lagi tuh 2,6 triliun ya, tahun 2023. Dan sekarang PTKA sedang ngusulin rembes 2024. Ya, jadi menarik ya, peraturan itu menarik. Ya, jadi dulu waktu direktur keuangannya, mungkin tahu ya Pak Didik kan di Rut yang lama ya, Didik Hartantio tuh. Didik Hartantio sebelum sebelum jadi Dirut jadi Dirku. Ya, jadi Dirko sebelum Pak Didik, Dirkunya ada namanya Pak Kurniadi ya, direktur keuangan. Waktu Pak Kurniadi mau selesai, ya mau diganti Pak Didik, saya bilang, Pak, di kereta api itu ada bisnis baru, Pak. Kan biasanya taunya bisnis kereta api itu bisnis angkutan ya. Mindahin orang, mindahin barang, betul nggak? Ya, mindahin orang, mindahin barang. Terus saya bilang sama Pak Kurniadi, di kereta api ada bisnis baru, Pak, bisnis kerah putih. Gitu kan. Terus ditanya, bisnis apa? Bisnis kerah putih. Saya bilang bisnis regulasi, Pak. Oh iya, bisnis regulasi. Nah, saya ceritalah tentang yang tadi. Jadi dari 2 regulasi itu, dapatnya lumayan kan? Ya. Nah, bisnis regulasi, bisnis kerah putih, ya bisnis sopan santun. Makanya kita harus jaga-jaga hubungan ya dengan pihak-pihak yang terkait, ya kan? Dan kita bisa komunikasi. Kalau kitanya seringnya diem gitu, wah repot, ya. Tapi kalau sering komunikasi tapi nyalahin melulu, orang nggak suka juga. Misal Mansur, ya. Misalnya siapa nih? Misalnya Fenty gitu ya. Mansur pakai apa di komentarin aja Mbak Fenty. Tapi komentarnya yang negatif. Gitu. Ngomong aja sih, kok kamu ini sih, kok kamu ini sih. Karena malah nggak suka, ya. Karena komunikasi negatif terus. Nah, jadi teman-teman hati-hati, ya. Jadi kalau bisa komentar negatif itu pikir-pikirlah, perlu nggak sih disampaikan? Kalau nggak perlu, ya nggak usah. Atau balik, tanya ke diri sendiri, ya, diri sendiri. Ya misalnya Mansur mau komentarin Haji gitu. Ji, kamu kok bau banget sih Ji, belum mandi gitu. Ya, walaupun benar gitu ya. Tapi ya Mansur introspeksi. Kalau kamu digituin, mau nggak kamu? Ya kalau kamu nggak mau ya jangan gitu loh. Jadi pertama tuh ya, ucapkanlah kita yang baik-baik. Kedua introspeksi ya. Introspeksi kalau ke kita tuh bener nggak?
Tapi yang baik-baik itu artinya bukan artinya kita melegalkan yang salah gitu ya. Ya melegalkan yang salah tetap kita harus bicara ya bahwa itu salah gitu ya. Walaupun pahit. Ya kalau bisa ya lebih bijak lah. Oke, yang lain baru berapa orang tuh yang tanya ya. Ayo belajar bicara tuh. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, teman-teman ini misal GPK ya, ini ada stasiun A, stasiun B, sampai stasiun E ya. Kemudian kereta api jalan ya, K1, K2, K3 gitu ya, jalan gitu. Nah, sekarang kita lihat nih formulanya, formula yang di apa di PP 11 itu. Ya, apa katanya TAC kereta api itu TAC KA ya, gross ton kilometer KA tersebut dikali, nah ID ya, ID itu depresiasi prasarana, IM ya, IO, nah ini GTKM total sama faktor prioritas. Ya GTKM total kita cari ya, GTKM K1, K2 dan seterusnya. Oke. Nah, kita lihat sekarang contohnya misal. Bisa kita lihat ya dari A, B, C, D, E ya. Ini ada jaraknya AB 20, BC 30, CD 40, DE 50. Ya kemudian diketahui ya misalnya nilai depresiasi 100 juta, nilai perawatan 200 juta, nilai operasi 150 juta. Ya kita tanya tuh ya, berapa TAC-nya? Nah ini asumsinya bukan BUMN. Kalau bukan BUMN, apa katanya di sini? Nah, jadi kalau bukan BUMN ada depresiasi ya. Tapi kalau BUMN depresiasinya berapa? Nol ya. Nah, depresiasi nol. Nah, kita lihat. Ya, kita bikin tabelnya KA1 misalnya ya. KA1 beratnya 400 ton gitu ya misalnya. Ya, jaraknya ABCDE, ya kan KA1 kan ABCDE. Kita hitung beratnya, berat kali jarak ya, berat kali jarak. Kemudian GTKM total kita jumlahkan, depresiasi ya depresiasinya ada karena dia bukan BUMN. Kemudian biaya perawatan, biaya pengoperasian. Nah, kita hitung nih berapa sih TAC masing-masing KA ya. Jadi KA1 ya kita lihat aja nih. Kolom E kali kolom I ya dikali ini. Ya, kita hitung. Ya, kita hitung total ya. Jadi total 337 juta 500.000 ya 500.000. Ini yang bukan BUMN. Bagaimana kalau yang BUMN? Nah, kalau yang BUMN depresiasi nol. Nah, coba teman-teman hitung nih THC totalnya berapa? Ya, ini yang nol nih. Coba dihitung di sini. Berapa kira-kira THC total? Ya, saya kasih waktu kira-kira 5 sampai 10 menit. Silakan. Silakan dihitung. THC totalnya berapa? Ya, depresiasinya nol nih. Ya, silakan hitung. 5 sampai 10 menit. Masih bagus. Iya.